rangka mewujudkan komitmen untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, terutama terhadap penyelesaian hasil barang penindakan, Bea Cukai Malang melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara berupa hasil penindakan barang kena cukai atau BKC, hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol ilegal. Kali ini bertempat di tempat pembakaran PT Alam Sinar Kerajaan Kabupaten Malang. Penindakan pemusnahan barang kena cukai ilegal ini atas tindakan Bea Cukai Malang dari bulan November 2024 sampai dengan 9 April 2025. Adapun total nilai barang tersebut mencapai Rp4.395.354.140 dengan total potensi kerugian negara sebesar Rp2.707.869.036. Pemusnahan barang bukti rokok ilegal kali ini merupakan hasil kerja keras dan upaya pemerintah Kabupaten Malang bekerjasama dengan kantor Bea Cukai Malang, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, serta masyarakat luas yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap peredaran rokok ilegal. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari peredaran barang-barang tanpa izin resmi yang berada di wilayah Kabupaten Malang maupun Malang Raya secara luas. Dan kita selamat datang kepada Wakil Bupati Malang Ibu Dr. Hajah Latifah Sofi di area PT Alam Sinar, Desa Gatiman, Kecamatan Panggang. Untuk hadirin pada acara spesial pagi hari ini, izin rekan-rekan
dan sosialisasi pemusnahan barang yang menjadi milik negara ex-tegahan Bea Cukai hasil penindakan pemberantasan rokok ilegal dan barang kena cukai ilegal lainnya, di mana barang bukti yang disaksikan Bapak Ibu pada pagi ini adalah hasil operasi KPP Bea Cukai TMC Malang yang diantaranya terdapat hasil operasi gabungan dengan Satpol PP Kabupaten Malang dan aparat penegak hukum lainnya periode bulan November 2024 sampai dengan bulan April tahun 2025. Mengawali rangkaian acara ini, sejenak marilah kita tundukkan kepala guna doa bersama demi kelancaran dan kesuksesan acara. Doa akan dipimpin oleh Saudara Adi Sulaksana. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami memohon kepada-Mu ya Allah, karena Engkau yang memberikan nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami. Semoga kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai melalui kegiatan press release pemusnahan barang yang menjadi barang milik negara, agar kami mampu mewujudkan keamanan di lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga masyarakat, karena Engkau yang Maha Kuasa lagi Maha Pemberi. Allahumma firli dunubi wali walidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Penyampaian laporan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang kepada Bapak Dr. Andes Firmando Hasiholan Matondang MM, kami silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Malang, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 0818 wilayah Malang Batu, dalam hal ini dihadiri Pak Kasdim, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Media Cukai Malang Pak Gunawan, yang saya hormati Kepala KPKNL Malang, yang saya hormati Inspektur Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang saya hormati PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Muspika Kecamatan Paga, yang saya hormati Direktur Utama PT Alam Sinar, yang saya hormati Kepala Desa Gambingan dan rekan-rekan media yang hadir. Pada pagi yang cerah ini patutlah kita berbahagia dan senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti rokok ilegal hasil dari operasi gabungan pemerintah Kabupaten Malang, tentunya dengan APH, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Media Malang, dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan ini bisa kita laksanakan setelah beberapa kali mengalami pemunduran, sehingga bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Ibu Wakil Bupati yang kami hormati serta undangan, dasar hukum pelaksanaan pemusnahan barang bukti rokok ilegal ini pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2023 tentang pengembalian penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya narasumber, nanti bisa memberikan harapan besar guna mendukung kegiatan ini dalam rangka ikut mempublikasikan
gembong rokok ilegal khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Tujuan dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini adalah untuk menunjukkan komitmen bersama bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malang dan bersama instansi samping sebagaimana telah disampaikan di atas untuk membuktikan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan stakeholder terkait serius mengkampanyekan akan bahaya rokok ilegal baik merugikan kesehatan masyarakat maupun berdampak pada kerugian negara dari penerimaan pajak cukai negara. Ketiga, pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti cukai ilegal ini diharapkan dapat menekan semaksimal mungkin peredaran rokok ilegal, cukai ilegal, dan cukai palsu. Keempat, diharapkan dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap penerimaan negara dari pajak cukai rokok sehingga keberlangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dilaksanakan di PT Alam Sinar Dusun Kerajaan Desa Gabingan, Kecamatan Pagak. Anggaran kegiatan ini dilaksanakan dari anggaran sumber dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, BPJHT tahun 2025 pada perangkat daerah Satpol PP Kabupaten Malang. Barang yang akan dimusnahkan: 1. Hasil tembakau ilegal jumlah 3.574.332 batang. Kedua, MMEA ilegal 264,9 liter. Nilai barang 4.965.354.140 rupiah. Kerugian negara 2.707.869.36 rupiah. Demikian laporan ini saya sampaikan, dan selanjutnya mohon berkenan Ibu Wakil Bupati Malang untuk memimpin dan memberikan arahan pada kegiatan pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Bupati Malang kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Latifah Shohib, kami silakan. Wakil Bupati Malang Hajah Latifah Shohib menyampaikan pemusnahan barang yang menjadi milik negara berupa hasil penindakan barang kena cukai atau BKC hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol ini merupakan langkah yang bagus dan keseriusannya mensukseskan gempur rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal yang dikonsumsi masyarakat dikatakan dapat merugikan kesehatan karena rokok ilegal itu mengandung zat-zat yang tidak terkontrol. Maka dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan rokok bercukai resmi. Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas maunahnya semata pada hari ini, pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Satpol PP, pemusnahan barang ilegal yang berupa tembakau, produk rokok dan yang lainnya, yang tadi sudah disampaikan nilainya sekitar 4 miliar dan kerugian negara sekitar 2 miliar. Panjenengan semua yang hadir di sini menjadi saksi kita bersama-sama dengan kami bahwa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa barang ilegal ini hari ini dimusnahkan. Sholawat salam mudah-mudahan tetap bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih kepada Kantor Pengawasan Bea Cukai Malang dan seluruh pihak yang terkait yang telah menginisiasi kegiatan pada kesempatan ini. Pemusnahan barang bukti rokok ilegal kali ini merupakan hasil kerja keras dan upaya pemerintah Kabupaten Malang bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Malang, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, serta masyarakat secara luas. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen kita dalam menegakkan hukum dan perlindungan masyarakat dari peredaran barang-barang yang tidak berizin yang berada di wilayah Kabupaten Malang maupun yang ada di Malang Raya. Bapak Ibu, para peserta yang hadir pada kesempatan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pemusnahan barang bukti rokok tanpa cukai atau rokok ilegal ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Malang bersama-sama dengan
semua pihak yang tadi sudah kami sampaikan. Pemerintah Kabupaten Malang bersama stakeholder lainnya yang diberi tugas dan tanggung jawab. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, di mana barang kena cukai harus diolah kembali atau dimusnahkan. Selain itu juga Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 153 Tahun 2023 tentang pengembalian dan penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai. Di sisi lain, pemusnahan barang bukti rokok ilegal dan cukai ilegal ini merupakan langkah awal dari keseriusan kita untuk bergandengan tangan mensukseskan program pemerintah Gempur Rokok Ilegal. Tujuannya tidak lain adalah melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan terhadap rokok ilegal, cukai palsu, dan cukai bekas yang masih beredar luas di tengah masyarakat. Adapun pemusnahan bukti rokok ilegal ini diharapkan dapat menjadi instrumen pemacu semangat bagi para stakeholder terkait untuk dapat bekerja sama lebih keras lagi, baik melalui tindakan preventif dan bila diperlukan juga melalui upaya penegakan hukum. Hal ini mengingat maraknya pelanggaran yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari pajak cukai rokok, yang mana objek pajak dari cukai rokok merupakan sumber penerimaan yang cukup signifikan dalam pembiayaan pembangunan negara secara fisik maupun non-fisik. Informasi dari beliaunya, pemasukan dari cukai ini sekitar 230 triliun. Mudah-mudahan ini bisa kita dicapai oleh negara karena ini merupakan sumber untuk membiayai pembangunan di negara kita, salah satu sumbernya. Selanjutnya saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bergandengan tangan dan mengkampanyekan bahaya akan rokok ilegal, cukai palsu, dan cukai bekas. Terlebih jika ditinjau dari proses produksi maupun kandungan zat dan bahan yang tidak sesuai dengan takaran maupun standar keamanan, dikhawatirkan dapat merugikan kesehatan masyarakat. Kedepan, saya terus mendorong agar kerjasama antara pemerintah Kabupaten Malang, kantor Bea Cukai Malang, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait dalam operasi gabungan pemusnahan barang bukti rokok ilegal ini dapat diteruskan dan ditingkatkan dengan harapan mudah-mudahan kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini dapat mempersempit wilayah peredaran dan pemasaran barang-barang ilegal tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya semua stakeholder dalam menangani rokok ilegal, cukai bekas maupun barang-barang ilegal yang lain yang selama ini beredar di wilayah Kabupaten Malang dan Malang Raya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian press release dan juga statement dukungan Gempur Rokok Ilegal dan juga BKC Ilegal yang akan diawali dengan pembacaan press release yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Malang kepada Bapak Gunawan Triwibowo. Kami silakan. Kepala Kantor Bea Cukai Malang Gunawan Triwibowo menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak berdiri sendiri. Penindakan ini hasil sinergi antara Kanwil DJPC Jatim 2, Bea Cukai Malang, Satpol PP Kabupaten Malang, dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya. Ia juga menekankan kontribusi masyarakat dan media dalam menyebarkan pemahaman mengenai cukai rokok ilegal, dibakar langsung ditungku hingga tinggal abu. Sedangkan minuman beralkohol tanpa izin resmi dibuang. Setelah dikumpulkan dalam wadah khusus, semua proses dilakukan terbuka dan terpantau.
Keberhasilan penindakan barang kena cukai ilegal ini merupakan hasil kerja keras sinergi dan kolaborasi antara Kanwil DJBJ Jawa Timur II, Bea Cukai Malang, Satpol PP Kabupaten Malang, dan aparat penegak hukum di Kabupaten Malang, dengan melaksanakan penganggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang telah dikelola. Terkait dengan kolaborasi antara Bea Cukai Malang dalam memperkuat penegakan hukum melalui kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal. Malang, 18 Juni 2025, dalam rangka mewujudkan komitmen untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, terutama terhadap penyelesaian barang hasil penindakan, Bea dan Cukai Malang melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMN berupa barang hasil penindakan barang kena cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol atau minum ilegal. Pemusnahan kali ini bertempat di lokasi pembakaran, yaitu di PT Alam Sinar Kerajaan Kabupaten Malang pada Rabu 18 Juni 2025. Pelaksanaan pemusnahan barang kena cukai ilegal ini atas penindakan Bea Cukai Malang dari bulan November 2024 sampai dengan 9 April 2025 sesuai dengan persetujuan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan nomor S7/MK.6 tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025, Surat nomor 43/MK.6 tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025, Surat Persetujuan nomor S53/MK.6 tahun 2025 tanggal 6 Maret 2025, dan Surat Persetujuan nomor S74/MK.6 tahun 2025 tanggal 23 April 2025 dengan total sebanyak 3.574.332 batang barang kena cukai ilegal berupa hasil tembakau dan 264,9 liter minuman mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol ilegal. Adapun total nilai barang tersebut mencapai 4.965.354.140 rupiah dengan total potensi kerugian negara sebanyak 2.007.869.036 rupiah. Kegiatan pemusnahan ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini Satpol PP, beserta dengan aparat penegak hukum lainnya, sebagai bentuk upaya pemberantasan rokok ilegal dengan pelaksanaannya dianggarkan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2025. Kemudian keberhasilan penindakan barang kena cukai ilegal ini merupakan hasil kerja keras sinergi dan kolaborasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Bea dan Cukai Malang, Satpol PP Kabupaten Malang, dan aparat penegak hukum di Kabupaten Malang, serta dukungan masyarakat dan rekan-rekan media dalam upaya penegakan hukum dan edukasi di bidang cukai. Kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk menjalankan usaha secara resmi, tidak menjual dan tidak membeli rokok yang ilegal. Pengurusan izin untuk menjalankan usaha industri hasil tembakau dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai Malang tanpa dipungut biaya sepeser pun. Malang, 18 Juni 2024, Kepala Kantor Tertanda Gunawan Triwibowo. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti penyampaian statement dukungan untuk gempur rokok ilegal dan juga BKC ilegal. Yang pertama berkenan menyampaikan kepada Bapak Hari Priyandono Budi Cahyono, PLT Kepala Bidang 2 atau Kepala Bidang P2 dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jatim 2. Kami silakan. Kanwil DJBJ juga mengapresiasi kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah suatu upaya kolaborasi sinergi Bea Cukai Malang, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, serta masyarakat luas yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap peredaran rokok ilegal. Upaya pencegahan rokok ilegal terkumpul dari Kanwil Jatim 2 sampai 2 Mei 2025 mencapai 24 juta batang rokok
dari kantor Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Malang, Kediri, dan Madiun. Ini Bu pesan Pak Kanwil, Pak Gunawan, terima kasih atas pelaksananya ini. Kanwil Bea Cukai Jatim 2 sangat mendukung sekali dengan kegiatan seperti ini Pak. Artinya ini adalah suatu keterbukaan ya, setelah hasil penindakan ada proses selanjutnya dengan pemusnahan. Artinya kami Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai salah satu instansi di Kementerian Keuangan dengan untuk negara dana raksa, penjaga keuangan negara, ikut serta dalam mensukseskan program Presiden untuk penerimaan di Astacita. Rokok-rokok ilegal seperti ini, rokok tidak terkendali artinya tidak sama sekali tidak sumbangsi terhadap penerimaan, tidak ada. Dengan adanya hasil penindakan ini, dengan kolaborasi sinergi dari Bea Cukai, Kanwil, Kantor Pelayanan, dan Satpol PP serta APH di wilayah Malang Raya, sangat berterima kasih Pak atas hasil penindakan seperti ini. Dengan potensi kerugian sekitar 2,7 miliar adalah suatu hal yang cukup merugikan kalau itu sampai beredar di tataran di beredar bebas. Dengan adanya kolaborasi ini, kami mengharapkan semua masyarakat juga seperti pesan Pak Gunawan tadi, belilah rokok yang legal. Dan untuk semua masyarakat, pengurusan sebagai Pak Gunawan tadi untuk pengurusan izin NPWBKJ sangat mudah sekali di kantor pelayanan Malang. Dan kami menghimbau Kanwil Jatim 2 itu ada sebagai koordinator di wilayah Jatim 2 meliputi dari Banyuwangi sampai Madiun. Itu juga kami sangat mensupport sekali setiap satker di bawah Kanwil Jatim 2 untuk tetap menggiatkan pengawasan khususnya terhadap barang kena cukai yaitu rokok ilegal seperti ini untuk menjaga penerimaan negara khususnya di bidang cukai. Mungkin dari kami, dari mewakili Pak Kanwil cukup sekian, mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nyai, Wakil Bupati, Kepala Cabang Bea Cukai Pak Gun, Kepala Kanwil Jatim, Pak Kapolres, yang diwakili ahli penyelidik Pak Kajari, lajeng sebelah ini sinten nggih Bu? Oh, inspektorat pengawasnya. Ini nggak diawasi dari temuan juga nanti. Dan Pak Satpol PP selaku penegak aturan pemerintah. Sejujurnya komandan yang hadir karena hari ini ada kunjungan Bapak Wakil Presiden dari kemarin sampai hari ini, sehingga diwakilkan kepada kami. Sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 3 hasil revisi tahun 2025, bahwa tugas pokok kita adalah membantu pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi bencana dan segala macam. Ini adalah salah satu suatu pelanggaran yang tidak bisa diampuni. Nomor siji wis gak sehat, ya, mengurangi pendapatan negara, dan yang ketiga merasa legal, kan kayak gitu kan, merasa sah. Ini komitmen kita TNI adalah dalam hal ini Kodim 0818 siap untuk membackup Pak Gun, jangan khawatir. Makanya kita menganut prinsip pentahelik, segala sesuatu itu tidak bisa diselesaikan sendiri dan kita harus melibatkan seluruh unsur yang terkait. Kita punya Babinsa Pak Gun itu 431 orang itu di seluruh Kabupaten Malang, siap kapan saja, gimana saja, dan kegiatan apa saja kita akan selalu all out untuk mendukung tugas-tugas pemerintah dalam hal untuk membasmi, mencegah maupun melarang peredaran barang-barang ilegal. Dan
Tujuannya adalah hanya satu, untuk meningkatkan kesejahteraannya masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Malang yang makmur. Kan ngoten nggih, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bayangkan kalau 4 miliar ini untuk bangun sekolah pun dados pinten nggih, Mi? Gitu? Pak Kasat, kalau 4 miliar itu membangun sekolah piro itu, Pak? 200 sekolah. Coba kalau dibuat untuk membuat makanan bergizi gratis bagi anak-anak kita itu, sudah berapa dapur itu? Nah, tapi bukan negara yang menikmati, bukan pemerintah yang menikmati, tapi yang menikmati adalah segelintir orang. Nah, ini salah satunya tugas kita. Jangan khawatir Pak Gun, Pak Kasat Pol PP, kita akan selalu membackup dan selalu mendampingi dimanapun, apapun dan kapanpun. Saya kira ini komitmen kita. Kodim 0818 selalu mendukung dan selalu mengawal, mendampingi kegiatan-kegiatan yang bersifat ilegal. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melaksanakan tadi yang saya sempat tanyakan ke Pak Gun, bahwa ini adalah merupakan barang-barang ilegal yang tidak ditemukan siapa pembelinya, sehingga sudah sepantasnya barang-barang tersebut harus segera dimusnahkan. Artinya upaya paksanya adalah dimusnahkan. Ikuti penyampaian statement yang akan disampaikan oleh Kaur Binob Satreskrim Polres Malang kepada Ibda Dika Elmatara SH. Disilakan. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Jatim 2, yang hari ini diwakili oleh PLT Kepala Bidang B2 Gunawan Triwibowo, dan yang kami hormati senior kami, guru kami, Bapak Kastim Mayor JSFI Supaat, izin kemudian dari Kajari yang hari ini diwakili oleh Bapak Yuda Al-Asad SHMH, kemudian dari Inspektorat Malang yang diwakili oleh Bapak Mahathir Muhammad Iqbal. Kegiatan pengamanan kunjungan Bapak RI 2 yang didampingi oleh Pak Kasat Reskrim, juga berkolaborasi dari Kodim 0818 kita siap. Jadi kegiatan bersama-sama kami selaku Kaorbin Opsional Satreskrim Polres Malang yang hadir mewakili Bapak Kapolres Malang. Dalam kesempatan kali ini, dalam kegiatan press release atau konferensi pers terkait dengan pemusnahan barang bukti rokok ilegal maupun miras ilegal, pada prinsipnya dari Polres Malang selaku yang tergabung dalam aparat penegak hukum akan selalu mendukung segala bentuk kegiatan penegakan hukum terkait dengan yang merugikan pendapatan negara, khususnya dalam produk cukai ini yang kita tahu tadi sudah disampaikan Pak Tri bahwa angkanya cukup besar untuk pendapatan maupun pembangunan negara, khususnya di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Malang. Kemudian untuk yang kedua, bahwa produk-produk ini sebetulnya dalam sisi kesehatan atau undang-undang kesehatan juga sangat merugikan, karena tidak ada takaran yang pas terkait dengan produk miras ilegal tersebut dan juga terkait rokok yang sudah beredar di masyarakat. Kami selaku aparat penegak hukum dari Polres Malang, sebetulnya langkah penegakan hukum ini kami tadi sempat berdiskusi sedikit dengan Pak Tri bahwa ini merupakan langkah terakhir, atau kita berharap ini merupakan langkah terakhir dari sebuah proses untuk mencapai negara yang makmur. Karena sebetulnya dari rekan-rekan Bea Cukai maupun dari Kementerian Keuangan sudah melakukan pendekatan secara kultur sosial, yaitu melibatkan rekan-rekan yang ada di sini sekarang, yaitu media yang menjadi pilar demokrasi keempat, bahwa
sosialisasi maupun pendidikan kepada masyarakat itu jauh lebih penting untuk meningkatkan devisa negara, untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sosialisasi, kemudian meningkatkan peranan masyarakat. Tadi sempat Pak Tri menceritakan bahwa tadi di area Boring maupun Tajinan beberapa pabrik rokok itu sudah dibangun melalui pemangkasan birokrasi yang lebih cepat dan lebih mudah, sehingga penyerapan tenaga kerja yang ada di daerah Tajinan maupun Boring itu akhirnya menyerap masyarakat sekitar. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi esensi terpenting dalam segala bentuk proses penegakan hukum yang ujungnya adalah hanya ingin kita memusnahkan barang-barang ini. Yang terakhir, kami mengucapkan bahwa terima kasih Pak atas segala kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kami sekali lagi siap mendukung terkait dengan proses penegakan hukum yang sudah dilaksanakan dan berkolaborasi dengan baik selama ini. Polres Malang akan siap membackup dari kegiatan penyelidikan maupun penyidikan hingga nanti pada putusan pengadilan yang sudah bersifat inkrah hingga pemusnahan yang seperti hari ini. Demikian yang statement bisa kami sampaikan dari Polres Malang, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan ikuti penyampaian statement dari P2UPD pertama Inspektorat Kabupaten Malang kepada Bapak Mahathir Muhammad Iqbal, disilakan. Serta Forkopimda yang juga hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk mewakili Bapak Inspektur Kabupaten Malang. Kami hadir di sini ingin mengapresiasi dan mengucapkan syukur karena apa yang sudah dilaksanakan oleh lintas sektor, melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kerugian negara yang kurang lebih tadi sudah disampaikan kurang lebih sekitar 2,7 miliar sekian. Terakhir, saya ingin mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati Malang. Mari tetap menjaga semangat untuk menggempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto bersama 3, 2, 1. Yang kedua, izin kita kepalkan tangan di depan dada untuk kolaborasi bersama. Kami hitung 3, 2, 1. Terima kasih. Foto bersama semua. Menutup rangkaian acara kita pada hari ini. Sebelumnya kami juga akan mengadakan workshop. Untuk nantinya tetap berhati-hati. Dipegang Pak barang buktinya Pak. Izin boleh dibawa barang buktinya Bapak Ibu untuk dokumentasi rekan-rekan media. Bukti yang akan dibimbing oleh Ibu Wakil Bupati Malang. Taruh langsung diangkat dibakar itu. Bakarin di dalam bukan di luar. Bahaya buat. Gara-gara. Mas. Kemudian
Jangan ada Bu, lihat dulu Bu. Tahan dulu Bu. Mas. Mundur. 3, 2, 1. Sama sholat. Kami silakan selanjutnya jajaran Forkopimda yang mewakili juga dari perwakilan Bea Cukai. Dituangkan di situ dulu. Dituangkan. Ibu lihat sini Bu. Izin Bapak. Sampaikan dulu. Hasil operasi bersama Satpol PP dan juga Bea Cukai. Dan nantinya juga ini akan dibuat Pagi Bu. Pak, izin Pak. Satu yuk. Oke, silakan. Terima kasih. baik dilanjutkan dengan pemeriksaan dilakukan polis lain. Pertama ada efek edukasi kepada masyarakat bahwa barang-barang yang tidak resmi atau ilegal itu yang pertama merugikan negara. Yang kedua juga merugikan masyarakat. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak pada waktu pas rilis, beliau menyampaikan bahwa rokok ilegal itu tidak sehat karena campuran zat-zatnya tidak terkontrol. Maka dihimbau kepada semua masyarakat untuk menggunakan rokok yang resmi, gitu. Baik itu peredarannya resmi, kemudian bercukai, karena ini berdampak juga untuk masa depan negara kita. Jadi kami bersama-sama dengan Bea Cukai, TNI, polisi dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Malang dan Malang Raya sepakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan barang-barang yang ilegal untuk di wilayah, terutama di wilayah Kabupaten Malang. Lalu segimana efektivitasnya Bu kalau acara pemusnahan ini dalam menekan rokok ilegal tersebut? Saya kira rokok ilegal ini sudah beberapa saat yang lalu sudah diadakan antisipasi dan sosialisasi ya kepada masyarakat, termasuk peredarannya juga diawasi oleh pemerintah, oleh seluruh stakeholder ya, baik dari Bea Cukai, dari TNI, dari polisi untuk mengawasi peredaran rokok ilegal, sehingga dengan kegiatan seperti ini bisa meminimalisir peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Malang. Untuk kerugian negara sendiri Ibu tadi berapa? Yang hari ini saja yang dimusnahkan itu nilainya laporannya Pak Satpol PP tadi 4M lebih ya. Kerugian negaranya 2M lebih yang dimusnahkan hari ini saja dan di Malang saja. Sampai dengan bulan Juni ini sudah 13 juta batang. Yang dimusnahkan hari ini sekitar 3,5 juta batang. Dari 13 kami juga nanti berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Malang bagaimana menggunakan dana bagi hasil juga hasil tembakau. Itu kan hampir yang tadi disampaikan 230 triliun penerimaan cukai itu 3% itu dikembalikan kepada pemerintah provinsi kabupaten dan kota. Dipergunakan salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, dan yang terakhir adalah untuk kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Salah satu kegiatannya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk kegiatan hari ini dibiayai oleh dana bagi hasil cukai. Jadi kami selaku Kementerian Keuangan, Direktorat Bea Cukai tidak bisa berdiri sendiri, kami juga harus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Malang, termasuk dengan aparat penegak hukum, termasuk dengan teman-teman TNI, dengan kepolisian, dengan kejaksaan negeri, dalam rangka secara bersama-sama bagaimana kita melakukan sinergi kolaborasi dalam pemberantasan rokok ilegal. Nah, tadi setelah disampaikan oleh Wakil Bupati bahwa rokok ilegal itu sangat merugikan masyarakat, ya, masyarakat dari aspek kesehatan dan tidak membayar cukai ya, terutama untuk pembiayaan terhadap penerimaan negara ya. Penerimaan negara itu nanti dikembalikan untuk pembangunan bagi masyarakat negara.
kegiatan yang dilakukan dari bersama teman-teman sinergi tadi, yaitu pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua adalah operasi bersama, operasi gabungan ya, operasi gabungan bersama dengan melibatkan teman-teman Satpol PP Kabupaten Malang dan para ATH yang terkait. Kemudian juga sosialisasi, kami juga melakukan sosialisasi terutama kepada para pedagang ya di pasar-pasar, nanti ada suku pasar dan lain-lain. Itu bekerjasama dengan teman-teman dari Satpol PP dan dari ketua pasar ya, ketua pasar supaya di pasar itu tidak menjual rokok ilegal. Nah, ada beberapa yang kita harus sekat-sekat ya, jangan sampai mereka menjual rokok ilegal dan pada akhirnya yang akan dirugikan adalah konsumen. Dan kami juga sosialisasi untuk melalui media sosial, podcast Bu ya, terakhir dengan melalui saluran TV ya, sosialisasi operasi stasiun TV ya. Kami jangan sampai konsumen itu membeli rokok ilegal, sampai produksi ilegal, kemudian pedagang menjual rokok ilegal. Dan tidak selesai sampai di sini dan itu berkelanjutan. Masih ada barang-barang yang kita harus bisa kan untuk pemusnahan harus minta izin dari Direktorat Jenderal Negara. Dan ada beberapa kasus yang memang kami tingkatkan ke penyidikan. Ini dari hampir 20 sampai 21. Kami dari Kanwil ya, Kanwil Besikan sangat mengapresiasi ya. Ini salah satu upaya dari kita di operasi Besikan untuk menjaga pengendalian. Dan di Malang sendiri ada kantor pelayanan Besikan Malang, itu miliknya wilayah Malang Raya. Ini hasil tindakan dari kantor pelayanan Besikan Malang. Nah, ini sebagian dari hasil tindakan. Ada beberapa yang masih ada belum diselesaikan. Jadi kita sangat mengapresiasi ini kolaborasi sinergi dari Bea Cukai dengan Satpol PP, dengan aparat penegak hukum lain, dengan Polres, dengan Kodim, dengan ada lain Jaksaan. Itu upaya kita untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Ini kebetulan rokoknya memang tidak ada sertifikat palsu, sekitar 4 juta ya, sekitar 7 miliar. Itu sangat ini ya, karena kita mendukung sekali program dari Bapak Presiden. Cita kita di bagian pengelolaan negara, kemudian juga dan bagian dari Kementerian Keuangan dengan negara dana raja untuk menjaga keuangan negara. Artinya kita di garda depan untuk mengungut kepentingan negara, mengkolekting dan menjaga kerugian dari peredaran rokok ilegal tersebut. Pak, kalau dari yang tangkapan di Malang ini untuk dari total target dari se-Jawa Tim 2 ini seperti apa? Kalau untuk berapa kisaran persennya atau berapa? Dari Jatim 2 sendiri sampai dengan Mei, data dari kita ya selama 2025 sudah 42 juta batang rokok seluruh Jatim 2 itu dari kantor Banyuwangi, kantor Jember, Probolinggo, Malang, Kediri, Madiun. Total 42 juta sudah kita dari seluruh kami Jatim 2. Kalau Malang berarti berapa persennya Pak kira-kira? Malang ini sekitar tahun 2025 ini sudah 9 juta dari 42 juta untuk kantor Malang sendiri. Ini sebagian yang dimusnahkan, sudah selesai. Berarti targetnya belum terpenuhi untuk Jatim 2 tahun ini? Jatim 2 itu ditargetkan 58 juta. Untuk itu target itu bukan berarti bahwa itu ada peredaran rokok, enggak ya. Tapi analisa kita sekitar segitu. Jadi memang target kita bukan berarti targetnya rokok ilegal 58, tapi memang kita dibebankan target untuk pengawasan itu untuk kemungkinan rokok ilegal itu 58 juta. Tapi sudah tercapai 42 juta untuk sampai dengan tadi.
Happy Budiman melaporkan.